Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Citarahayu, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 4 Angkatan 19 CPNS Pemerintahan Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas untuk membuat learning journal dalam bentuk podcast mind map yang berisi konsep-konsep dan informasi penting mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Di tengah situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah, sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu, penting kiranya untuk kita memahami wawasan kebangsaan. Apalagi bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Karena generasi muda merupakan penerus yang diharapkan akan membawa kemajuan pembangunan dan keutuhan NKRI baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pemahaman wawasan kebangsaan menumbuhkan kecintaan terhadap negara dan masyarakat. Diharapkan dapat menjadi perekat seluruh rakyat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pemaparan yang pertama diawali dengan definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kehidupan bermasyarakat tersebut mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai sejarah kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia saat ini tentunya tidak luput dari perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Berikut beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi ini disebut sebagai organisasi pelopor pergerakan nasional karena Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat modern dan ingin memperjuangkan semangat nasionalisme kepada masyarakat Indonesia. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yong Java, Yong Sumatra Nanbon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islamiatanbon, Studerenden Minahasa, kemudian Yong Bataksbon, dan pemuda kaum Thesofi juga ikut dalam kerapatan besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Dan pada tanggal 28 Oktober sering kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kuma Kichiharada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut sebagai BPUPKI.
Kemudian BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Poin ketiga yaitu identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1, bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Kemudian pasal 25 ayat 1, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara adalah bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian pasal 46 yang berbunyi Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir, pasal 58 ayat 1 berbunyi lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Poin terakhir yaitu mengenai 4 konsensus dasar. Negara Republik Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Di antaranya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai bela negara. Diawali dengan definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang selanjutnya yaitu implementasi sebagai ASN. Sebagai ASN yang baik, sudah sepantasnya lah kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, baik dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, dan bernegara. Di antaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahannya yang sah, kemudian dapat mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan yang terakhir, memberikan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan, serta memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Untuk pemaparan yang terakhir yaitu mengenai nilai-nilai dasar yang harus kita tanamkan dalam diri masing-masing. Di antaranya yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, dan yang terakhir yaitu rela berkorban bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.